selamat datang. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menakjubkan melalui media pembelajaran Google Earth. Google Earth sendiri bukan hanya sekedar aplikasi, melainkan sebuah jendela canggih yang membuka pintu di dunia geografi di hadapan kita. Mengenal geografi tidak hanya akan memperluas pandangan kita mengenai keajaiban geografi, tapi juga akan membawa kita dalam perjalanan menyeluruh mengenai penginderaan jauh dan manfaatnya yang tak terbatas. Bagi kalian yang para siswa SMA, khususnya yang tertarik dalam bidang geografi ya, Google Earth sendiri bukanlah sekedar aplikasi biasa. Ini adalah sebuah aplikasi yang sangat membantu, yang dapat membantu kita untuk mengungkapkan sebuah rahasia-rahasia bumi ya yang tersembunyi, membuka peluang tak terbatas untuk memahami dunia di sekitar kita. Nah, di video ini kita akan membahas kenapa sih Google Earth itu menjadi alat yang penting sebagai media pembelajaran, terutama dalam penginderaan jauh ya. Sebelumnya, apa itu Google Earth? Google Earth sendiri itu sebuah platform visual yang memungkinkan kita untuk menjelajahi planet kita sendiri dengan cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dari puncak gunung hingga dasar lautan, kita dapat mengamati keindahan bumi dan memahami kompleksitas dalam hitungan detik. Lalu, apa manfaatnya? Google Earth itu tidak hanya menyediakan gambar-gambar yang indah dari citra satelit ya, tetapi juga dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam studi geografi, terutama dalam bidang penginderaan jauh. Penginderaan jauh sendiri itu memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisis permukaan bumi tanpa harus berada di lokasi tersebut. Artinya kita tidak perlu datang secara langsung di lokasi tersebut. Kita hanya bisa melihat gambar itu lalu kita bisa analisisnya. Dengan Google Earth, kita dapat melacak perubahan iklim, mengamati pola lalu lintas, terus kita dapat melihat pola penduduk, kepadatan penduduk, terus dan macam-macam ya. Terutama dalam kegiatan manusia ya terhadap lingkungan secara real time. Baik, di sini mungkin saya akan sedikit mengenalkan sedikit fitur yang ada di Google Earth ya. Yang pertama itu ada ini, tambahkan tanda letak. Di sini kita bisa menandai sebuah area ya dengan pin. Misalkan kita mau nandai di area Jakarta Selatan ya. Nah, di sini kalian juga bisa mengubah icon dari area yang tandai. Di sini sudah juga dapat tersedia ya. Di sini kalian juga bisa menambahkan ikonnya dari yang kalian punya ya. Oke. Di sini juga terdapat buat garis lintang dan garis bujur untuk kita dapat mengetahui lokasi tuan koordinat ya. Lalu di sini kalian bisa mengatur style untuk warna ikonnya. Warna merah bisa. Nah, di sini label itu buat nama ya bagi kalian yang ingin menamakan yang buat Jakarta Selatan. Terus ini ada terdapat tampilan dan ketinggian. Ketinggian itu kita dari bawah aja ya. Di sini kalian juga bisa mendapatkan deskripsi ya. Mungkin yang ingin kalian tambahkan. Nah, di sini kalian tidak perlu khawatir karena ini saat di zoom ini tandanya masih tetap kelihatan. Dan kalau kalian ingin mendekat tinggal klik aja tanda yang ini. Nah, maka akan secara otomatis akan menuju ke tanda yang telah kita tandai ya. Kita matikan. Nah, selanjutnya itu ada ini, tambahkan poligon. Ini buat lebih ke area ya. Contohnya kita di sini. Di sini ada area terbuka. Oh. Di sini ada bandara. Nah, coba kita akan mendalami area bandara ini di sekitar sini. Nah, untuk menggeser ini kita bisa pakai AWST ya. Nah, setelah area kita tandai, kita kasih nama. Di sini kalian juga dapat sama yang dengan tanda ini kalian juga bisa ngatur area style kalian ya. Nah, bedanya sama yang pertama yang tanda itu di sini kita dapat mengetahui area yang luas area ini ya yang telah kita tandai.
dan garis kelilingnya. Di sini ubah ke meter. Jadi garis keliling dalam area yang telah saya tandain itu ada sekitar 5.779 meter ya untuk garis kelilingnya, dan dengan luas kita pakai meter persegi yaitu sebesar 965,700 meter persegi. Setelah itu kalian juga bisa mengekspor area yang kalian tandain ini ya. Kita bisa simpan sebagai tempat yang lain. Misalnya KMZ itu lebih ke, mungkin kalian bisa buka di Excel ya, terutama KMZ KML buat titik koordinat ya. Oke. Selanjutnya itu ada ini, tambahkan jalur. Ini sama hal dengan poligon, hanya saja ini lebih fokus ke satu garis ya, untuk garis satu jalur ya. Terutama mungkin seperti jalan raya, kalian ingin mengukur jalan raya dari panjang suatu jalan raya seperti ini. Saya mau mengukur dari sini. Sampai sini saja. Nah, di sini juga akan menghasilkan sebuah pengukuran itu panjangnya. Kita pakai kilometer, yaitu 0,47 km dalam area yang telah saya tandai ya. Oke. Selanjutnya ini ada rekam tour. Di sini kalian bisa merekam untuk di Google Earth kalian ya. Terutama kan biasanya mungkin kalian pernah lihat video yang mengenai zoom dari bumi ke bumi. Nah, di sini kalian juga bisa melakukannya dengan fitur ini ya. Terus kalian klik aja Jakarta Selatan yang area yang kalian tandai. Nah, mungkin untuk tanda ini kalian juga bisa hilangkan ya, tinggal hilangkan checklist saja. Mungkin bagi kalian yang agak sedikit ganggu ya buat tandanya. Baik. Selanjutnya di sini ada fitur waktu. Nah, fitur waktu ini berguna banget ya buat kalian yang ingin tahu daerah kalian itu di masa lampau itu kayak gimana. Contohnya kita pakai peak ya. Nah, ini peak untuk tahun 2023. Kita ke 2012, peak saat itu belum dibangun ya, jadi masih lautan ya. 2016 sudah mulai dibangun ya. Kita lanjut ke 23. Nah, kalian juga bisa bikin animasi waktu menggunakan ini ya. Kalian tinggal hanya tambahkan ini saja, rekam tour. Baik. Selanjutnya ada fitur ini. Ini buat arah matahari ya. Jadi saat jam 6 pagi itu bagaimana kita bisa atur ya. Nah, untuk ini kita bisa untuk fitur ini buat ke itu ya. Buat pandangan bukan selain bumi ya. Di sini untuk langit sendiri ini buat keluar angkasa. Untuk Mars itu buat ke planet Mars, dan bulan ini juga buat ke bulan ya. Di sini saya nggak masuk ya karena agak sedikit berat. Nah, selanjutnya ada fitur penggaris. Untuk fitur penggaris sendiri kita coba di sini ya. Ini untuk fitur penggaris sama aja saja ya dengan yang di sini. Hanya saja mungkin yang bedanya di jalur. Kita tambahkan profil elevasi. Coba kita dari sini ke sini. Nah, maka kita akan dapat mengetahui itu bentuk permukaan di daerah tersebut itu bagaimana. Jadi kita tanpa harus datang aja pun kita dapat mengetahui di area tersebut itu bagaimana bentuknya. Di sini ada ketinggiannya ya. Terus ada tingkat kelandaian maksimalnya dan kelandaian rata-rata ya. Kelandaian itu buat tingkat kemiringan. Di sini juga ada, oke. Nah. Kita matikan. Selanjutnya nih buat email ya. Kalian juga bisa mengirim screenshot kalian ya. Ingin kalian kirim ke teman kalian atau ke siapa ya. Selanjutnya ada fitur cetak. Ini buat print. Selanjutnya ada fitur simpan gambar. Kalian bisa menyimpan gambar kalian. Nah, di sini kalian juga bisa ngatur resolusi kalian yang ingin kalian inginkan ya. Ini untuk ke Google Map ya. Ini Google Map untuk web ya. Sedangkan ini juga sama halnya. Ini hanya Google Earth untuk web juga. Nah,
Di Google Earth sendiri, nah mungkin kalian penasaran ya, ini titik-titik ini apa? Titik-titik ini sebenarnya lebih ke pemandangan ya. Nah, di sini kita dapat mengetahui pemandangan itu mungkin orang yang naruh foto di situ bagaimana. Kalian juga bisa naruh foto kalian kok di titik ini. Nanti akan muncul titik-titik tersebut. Cara mengaktifkannya itu ada di sini, di lapisan. Nah, di foto ya, kan hilang akan ada. Terus ini ada fitur jalan, kita dapat mengetahui jalan yang ada di sekitar ini. Untuk bangunan 3D itu lebih ke semacam ini ya. Contohnya itu lebih ke gunung. Kita coba ke gunung. Nah, di sini kita dapat mengetahui gunung itu bentuknya seperti apa tanpa harus datang ya. Jadi nggak rata ya. Biasanya kan kalau kita lihat di peta itu bakalan rata ya karena hanya 2 dimensi. Sedangkan ini bisa 3D ya. Di sini ada cuaca. Untuk awan ya. Di sini mungkin nah ini awan ya. Kita bisa hilangkan ini. Selanjutnya ada informasi. Ini buat ke informasi yang di daerah ini ada apa aja. Seperti ini ada Kampung Adam Siracip. Sima resmi di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Di sini ada galeri. Ini sama dengan buat informasi juga ya. Setelah klik ini, di sini akan memberikan informasi ya. Oh, di sini gambar sedang nggak bisa ya. Selanjutnya itu ada lainnya itu lebih ke info sih. Ini tempat taman atau tempat terbuka, terus ada transportasi, terus ada badan air. Biasanya ini buat ke ada daerah berair ya. Ada daerah apa aja di air tersebut, terutama mungkin danau ya. Terus ada Wikipedia dan pemerintah AS. Terus ini juga ada Medan ya. Medan sama aja dengan 3D agar memperjelas saja. Nah, selain itu di fitur lain ini kita juga bisa menambahkan grid. Mungkin kalian yang bingung ya dengan koordinat di sini ada apa aja. Kita gitu. Nah, di sini kita dapat mengetahui koordinat itu ada di mana aja. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Mungkin kalau lihat grid ini agak sedikit ribet, kalian juga bisa mengetahui koordinat itu di kanan bawah ya di sini nih. Di sini ada juga ada tanggal citranya ya. Dan di sini ada elevasi yaitu ketinggian suatu tempat ya. Misal di daerah sini ada sekitar 122 meter di atas permukaan laut ya. Untuk ketinggian mata itu skala ya, termasuk skala. Selanjutnya itu di fitur kanan atas ini kalian bisa melihat secara 3D ya yang tadi saya lihat kan. Kita contoh di sini. Kalian tinggal tarik ini ke atas. Nah, maka kalian dapat melihat secara 3D. Untuk kembalikannya hanya tinggal ke bawah saja. Nah, selanjutnya ini ada fitur untuk street view ya. Mungkin kalau kalian sering pakai Google Map paling udah tidak asing dengan fitur ini ya. Jadi melihat secara langsung di tempat. Kita tarik ke sini coba. Nah, tidak terlalu jauh ya dengan Google Map ya. Kita keluar. Nah, kita balikan lagi. Sini juga kalian dapat masuki ke simulator ya, simulator penerbangan. Kalian juga bisa memilih pesawatnya. Kita coba ya. Nah, kalian juga kalau kalian mungkin sedang tidak ada kerjaan ya, kalian juga bisa lakukan fitur ini untuk menjelajahi di Indonesia kalau kalian ingin. Baik, mungkin tuh segitu dulu ya untuk mengenal fitur yang sederhana aja untuk Google Earth. Selanjutnya kita akan membahas uh, contohnya ya. Baik, selanjutnya itu saya akan memberikan contoh bagaimana itu menggunakan Google Earth sebagai media pembelajaran. Contohnya sini saya menggunakan Google Earth itu sebagai menghitung perkiraan jumlah penduduk dalam area yang saya buat ya.
Di sini saya ada 3 metode untuk perhitungan jumlah penduduk. Yang pertama itu melalui pendekatan bangunan rumah. Yang kedua adalah pendekatan kelas, ukuran bangunan rumah. Dan yang ketiga adalah pendekatan kelas ukuran bangunan rumah dengan survei. Ketiga metode tersebut sekaligus menunjukkan tingkat ketelitian ya. Metode pertama itu dilakukan dengan menentukan jumlah bangunan rumah. Metode yang kedua itu menentukan jumlah bangunan rumah berdasarkan klasifikasi rumah besar, rumah sedang, dan rumah kecil dengan asumsi jiwa semakin banyak di rumah yang lebih besar. Rata-rata untuk penghuni tiap kelas ukuran bangunan rumah ditentukan dengan asumsi ya, karena tidak pakai survei dulu. Berbeda dengan metode yang ketiga yang baru menggunakan survei. Nah, sama halnya dengan metode yang kedua, metode ketiga sama hanya yang berbeda itu hanya menggunakan survei. Alias secara langsung kita datang untuk menanyakan jumlah anggota keluarga kepada keluarga ya. Nah, masuk ke metode yang pertama yaitu pertama-tama itu kita harus menentukan AOI atau area of interest atau area yang ingin kita tampilkan ya. Di sini saya coba di daerah saya. Nah, kalian juga bisa melakukan ini di daerah kalian, terutama ya mungkin di rumah kalian yang sudah memang kalian tinggal di situ ya. Di sini saya coba pakai, nah, stop. Nah, baik. Nah, area ini saya ingin dijadikan area tempat untuk penelitian ya, nih. Nah, caranya itu, untuk menandai area tersebut, kalian tinggal klik yang ini, tambahkan poligon. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan saja untuk area yang ingin kalian tambahkan, seperti di sini. Nah, ini akan berupa poligon ya. Ini tidak harus selalu rapi sih. Nah, kita namakan tes ya. Oke. Nah, mungkin kalian akan sedikit bingung ya kenapa ini area ini tidak terlihat, terutama kan warna putih. Nah, caranya itu kalian tinggal klik yang ini, tempat, klik property, terus kalian pilih yang style. Untuk areanya kita diganti dengan garis besar, maka rumahnya akan kelihatan. Nah, sini areanya saya ubah ke warna merah biar kelihatan jelas. Untuk yang garis atas ini buat garis ketebalan ya. Sini kayak akan diduain aja. Nah, oh iya. Nah, nah, selanjutnya itu kita akan menandai area yang kita udah pilih ini dan dengan titik-titik. Di Google Earth sendiri sebenarnya bisa untuk menandai area dengan ini ya. Ditambahkan tanda letak, hanya saja ini mungkin agak sedikit lama untuk terutama kan dalam jumlah banyak ya. Di sini saya akan menggunakannya secara berbeda, yaitu saya klik ini, disimpan gambar. Nah, di sini kita dapat ini buat nyimpen gambar ya dalam bentuk JPEG. Di sini kalian bisa memilih untuk resolusinya. Nah, sini buat judul peta ya. Oke. Sip. Nah, di sini untuk resolusi yang saya pakai itu di 1080 ya. Lalu kalian tinggal klik simpan. Kalian bisa nyimpan ini di folder kalian dengan menamakan sendiri. Nah, setelah kalian simpan, kalian buka file tersebut yang berbeda yang sudah kalian simpan. Nah, setelah yang kalian tandain itu,
Selanjutnya kalian tinggal mengedit itu dengan menggunakan software kalian ya, yang mungkin dari laptop atau HP, dengan menandai titik-titik rumah. Di sini saya sudah menarik titik rumah dengan warna hijau ya untuk setiap rumah. Di sini ada total rumah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2. Di sini ada 22. Nah, karena metode yang pertama itu hanya melalui gambar dan bangunan rumah saja, jadi kita tidak tahu berapa anggota keluarga yang dalam satu rumah tersebut. Di sini kita pakai asumsi ya. Di sini saya asumsikan dalam satu rumah itu terdapat 4 orang. Dan jumlah rumah. Di sini saya ada 22 rumah yang saya sudah titikkan. Berarti untuk dalam satu rumah kita asumsikan 4 orang, berarti 22 kali 44, maka akan ada sekitar 88 jiwa ya. Ya, selanjutnya itu yang metode kedua. Sama yang metode yang pertama, kita pakai AOE yang pertama ya, area yang telah kita tanda yang pertama aja. Di metode yang kedua itu yang paling berbeda itu hanya dari bentuk bangunan rumah ya. Di sini saya ada 3 rumah yang saya bagikan. Yang itu yang pertama ada rumah kecil, terus rumah sedang, dan rumah besar. Di sini saya sudah menandai rumah-rumah tersebut ya dengan titik-titik itu yang terbagi dalam 3 warna. Untuk rumah kecil akan berwarna hijau, untuk rumah sedang akan berwarna oranye, dan rumah besar akan berwarna merah. Nah, untuk rumah yang kecil itu saya asumsikan ada 3 orang dalam satu rumah. Ya, untuk rumah sedang ada 4 orang dalam satu rumah. Dan untuk rumah besar ada 6 orang dalam satu rumah. Untuk rumah kecil ini ada 8 ya. Kita kalikan berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Selanjutnya ada rumah sedang, yaitu ada 8 juga. Kita kalikan 4 berarti ada 32. Dan rumah besar sekitar 6. Kita kalikan juga 6 ya, sama dengan 36. Nah, dari hasil tersebut kita jumlahkan. Maka akan menghasilkan 24 tambah 32 tambah 36 sama dengan 92 jiwa atau 92 orang dalam area ini. Nah, selanjutnya itu metode yang ketiga. Sama halnya dengan metode yang kedua, hanya saja metode ketiga itu lebih ke secara langsung atau survei ya. Jadi kita itu langsung datang ke area yang telah ingin kita tandai, dan kita akan menanyakan berapa jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tersebut. Jadi secara langsung ya, melalui survei. Sedangkan untuk metode yang kedua itu hanya berdasarkan bentuk bangunan rumah saja ya, yang terbagi 3 itu, yang rumah sedang, rumah kecil, dan rumah besar. Nah, untuk saya di sini memberi catatan ya, perkiraan jumlah penduduk ini hanyalah sebagai semua pendekatan ya, sehingga sangat dimungkinkan adanya perbedaan dengan hasil sensus yang dilakukan. Perkiraan jumlah penduduk ini melalui aplikasi Google Earth atau penginderaan jauh ini dapat membantu analisis kita ya, terutama untuk melatih kita untuk memahami penduduk bukan melalui hitungan tapi berdasarkan zona administrasi tertentu, namun berdasarkan zona analisis terkait dengan tujuan dari sebuah kajian yang dilakukan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam model media pembelajaran menggunakan Google Earth ini. Bila ada salah kata yang kurang mengenal, dimaafkan ya. Terima kasih.